warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah masih memberikan kepada kita jatah umur, jatah usia, kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing sampai masjid ini Allah catat sebagai amal kebaikan. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, diangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita akan melanjutkan bacaan kita di surah Al-Imran ayat 181 sampai selesai. Kita akan baca 181 sampai 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالله
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Di ayat ini kita temukan ada mim. Ini ada mim. Mim ini ekornya ke samping, ada mim ekornya ke bawah. Kalau ekornya ke samping, ini di dalam mushaf Madinah, itu tandanya waqaf. Tanda waqaf itu tanda berhenti, dan itu tanda waqafnya lazim. Akan tandanya mim lazim. Wujubul waqfi, wajib berhenti walaupun napasnya panjang berhenti. Tapi kalau mim ekornya ke bawah, ini ada mim ekornya ke bawah, tandanya iklan. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, namanya iklan. Iklan itu akar katanya dari qalaba. Qalaba itu menukar bunyi nun sukun menjadi mim. Asalnya anbiya jadi ambiya, maka kasih tanda mim. Nah, beda ekor itu jadi beda hukum. Kalau ekornya ke samping ini tanda berhenti. Kalau tandanya ke bawah ini bukan tanda berhenti, tapi tanda iklan. Saya tidak tahu kalau di Quran Indonesia cetakan kita apakah sama seperti ini tandanya atau tidak. Tanda-tanda ini dibutuhkan buat apa? Buat supaya kalau kita baca Quran pas berhentinya. Seperti dari sini sampai sini di sini. Kita kuatlah kalau cuma satu baris. Ya. Lalu kita lanjut sini, dari sini sampai sini tidak ada tempat berhenti. Tidak ada tempat berhenti, maka boleh berhenti di mana saja. Itu patokannya. Asal kita bisa mundur atau mengulangi kalimat terakhir. Itu saja, ya. Kecuali kalau kita paham berhenti di satu tempat, walaupun tidak ada tanda waqafnya, dan kita paham di sini sudah sempurna maknanya atau sudah tidak ada satu potongan kalimat berikutnya, boleh kita lanjut. Ya. Jadi tanda al-waqfu wal ibtida, berhenti dan memulai itu memang ada babnya khusus.
ada babnya khusus sehingga jangan sampai salah berhenti atau salah memulai. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita masuk di ayat 180. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yadkhuluna bima ataahumullahu min fadlih." Janganlah mereka menyangka, mengira orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, tidak mau membawa bantu orang lain, Allah berikan kepada mereka harta dan mereka bakhil, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai penyangkapan begitu. Bal huwa syarrun lahum, bahkan di hadapan Allah mereka buruk. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, barang-barang harta-harta yang dibakhilkannya itu akan dibelenggukan, dikalungkan di atas leher mereka pada hari kiamat. Yang dibakhilkan, yang disimpan, yang tidak mau dikeluarkan kewajibannya, itu nanti akan dikalungkan oleh Allah di lehernya pada hari kiamat. Walillahi, dan milik Allah, mirasus samawati wal ardh, waris yang ada di langit dan di bumi itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meninggal, maka hakikatnya barang yang ditinggalkan itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Masuk di ayat 181. Laqad sami'allahu, ini menggunakan laqad. Laqad itu laknya taukid, kodnya taukid. Laqad itu berarti ada dua taukid. Kalau taukid itu bahasa kita seperti sungguh, ingin meyakinkan lawan bicara. Ya, kita menyampaikan kabar. Nih, dengar nggak berita? Ada apaan? Nanti mudik, nggak ada pemeriksaan. Yang benar, sungguh. Nah, sungguh itu ingin meyakinkan lawan bicara bahwa apa yang saya sampaikan benar. Itu namanya taukid. Ayat ini menggunakan taukidnya tidak satu tapi dua. Laqad. La-nya itu taukid, kodnya juga taukid. Jadi laqad, sungguh-sungguh. Sami Allahu, Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, ucapan orang yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah faqirun, Allah itu fakir, wa nahnu agniya, dan kami yang kaya. Ini luar biasa. Jadi sungguh-sungguh Allah sudah mendengar ada orang berkata Allah ini fakir dan kita yang kaya. Siapa yang berkata? Wahum al-yahud qaluhu lamma nazzala. Ini diucapkan kalimat Allah ini fakir dan kami yang kaya diucapkan oleh orang Yahudi. Kapan? Ketika turun surah Al-Baqarah 245. Ketika Al-Baqarah 245 itu turun, maka orang Yahudi berkata, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Al-Baqarah 245 itu ayat yang berbicara tentang pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka akan dilipat gandakan pinjaman itu lahu baginya adhafan katsira, dengan lipatan yang banyak. Ketika mendengar ayat ini, kata orang Yahudi, kenapa Allah butuh pinjaman? Gitu. Kalau begitu mah Allah butuh pinjaman, butuh dong. Oh, kayaan saya, banyakkan saya hartanya daripada Allah. Oh, berarti Allah fakir, kita yang kaya. Apa buktinya? Allah butuh pinjaman. Itu yang mengakibatkan orang Yahudi berkata, innallaha faqiru wa nahnu aghniya.
Padahal ayat ini pinjamannya bukan untuk Allah. Allah hanya menyampaikan siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, tapi pinjaman itu bukan untuk Allah. Untuk siapa? Orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nolongnya bukan nolong Allah, tapi nolong sesama. Salah satu asbabnya ketika mau jihad, gimana caranya orang-orang mau berjuang lewat hartanya, lewat jiwanya. Tentu kalau berperang harus ada harta juga untuk perbekalan, akomodasi, kendaraan, perbekalan, semuanya kan butuh. Siapa yang mau mengeluarkan itu di jalan Allah, itu namanya pinjam. Dia keluarkan untuk Allah. Tapi Allah tidak mengambil barang-barang itu. Tapi bahasanya adalah siapa yang mengeluarkan di jalan Allah, bukan untuk kebutuhan Allah, tapi untuk kebutuhan tegaknya agama Allah. Wallahu yaqbidu, Allah yang menyempitkan, wa yabsutu, dan meluaskan, melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Inilah yang melandasi kalimat Allah ini fakir dan kami yang kaya, gara-gara pinjaman. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah hakikatnya adalah pinjaman kita kepada Allah, dan pasti akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah sampaikan, surah Muhammad, Wallahul ghaniyyu, dan Allah maha kaya, wa antumul fuqara, kalian yang fakir. Ini balasan Allah. Enggak, kalian yang fakir, saya yang kaya, kata Allah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya bahwa kita ini fakir, Allah yang kaya. Kita jangankan ngurus orang lain, ngurus diri sendiri aja gak bisa. Urusan diri sendiri kita tidak mau, apalagi urusan yang lain. Oke, mungkin ada orang yang urusan kesehatannya terjamin, urusan hartanya terjamin, urusan rezekinya terjamin, ya kan? Tapi ada hal-hal yang dia sendiri tidak bisa mengelola itu, tidak bisa. Ketika rasa lapar muncul, dia butuh makanan, dimasukkan ke dalam mulut, lalu diproses terus. Ketika dia haus, butuh. Artinya ketika semakin banyak butuh, itu membuktikan bahwa dia adalah fakir. Sedangkan Allah maha kaya, tidak butuh siapapun. Bahkan sebelum ada makhluk ini, Allah sudah ada. Sebelum ada jagat raya ini, Allah sudah ada. Dan Allah sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Sedangkan kita ketika hidup butuh yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh. Karena butuh itu disebut fakir. Semakin banyak butuhnya, maka semakin fakir kita. Wallahu ghaniyyu, dan Allah maha kaya, wa antumul fuqara. Ayat sebelumnya, ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Allah mengajak untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi ketika Allah mengajak, faminkum mayyabkhul, ada orang yang bakhil. Bakhil itu siapa? Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya yang wajib dulu. Yang wajib. Kalau yang wajib aja tidak mau keluar, apalagi yang sunnah. Yang wajib itu berupa zakat, tidak mau keluar, apalagi yang sunnah. Dan urusan keluar harta ini bukan urusan kaya miskin, bukan. Bukan. Semakin kaya pasti bisa keluar, miskin enggak tentu. Justru bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya. Orang miskin gampang keluarnya, orang kaya mikir. Karena selama ini utang hitung terus. Masukkan berapa, ini berapa, ini berapa, ngitung terus. Ada orang miskin nggak pernah ngitung, keluar aja. Dan itu banyak. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi bahwa zakat itu bisa dicicil, dikeluarkan tiap bulan. Zakat harta itu kan kalau kita baca fikih klasik, dikeluarkannya ada haul. Haul itu setahun baru keluar.
Nah, ketika kita punya gaji, punya income, punya usaha setahun, besar juga keluarnya ya, bisa belasan juta bahkan puluhan juta. Besar kan? Kalau besar mengeluarkannya, setannya juga gede. Allah, daripada keluar 20 juta mending beli iPhone 13 gitu. Itu gede. Maka salah satu caranya adalah dikeluarkan tiap bulan, dicicil. Kemarin itu ada jamaah dari Jakarta, sama nanya antara mengeluarkan zakat bulanan sama tahunan. Ketika dihitung tahun itu, zakat setahun itu kurang lebih 18 juta setahun, dan dia kepengennya setahun, karena kalau mengikuti fikih klasik setahun, silahkan, bagus, memang begitu. Cuman kira-kira setelah di tangan 18 juta mau nggak dikeluarin? Berat juga. Ya udah, kalau berat dicicil tiap bulan. Tapi pengennya setahun, gimana? Boleh dicicil, karena kan kalau dicicil 18 bulan, cicil tiap bulan, kan jadi ringan tuh. Tapi kalau gede juga ya, iya. Tapi semakin besar setannya, ya di sanalah ujiannya. Kalau kita bisa mengalahkan, Allah siapkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Jadi urusan bisa mengeluarkan yang wajib, apalagi yang sunnah, itu bukan urusan kaya miskin, bukan. Urusan memang Allah membimbing nggak hatinya, sikapnya, pekerjaannya, langkahnya. Kalau memang dibimbing oleh Allah, dimudahkan aja tuh. Dapat bank keluar lagi, dapat bank keluar lagi, dapat bank keluar lagi. Tapi kalau utang itu, ini begini. Wallahul ghaniyyu, dan Allah maha kaya, wa antumul fuqara. Kata Allah, wa may yabkhul, siapa yang bakhil, fa inna ma yabkhalu an nafsi, sesungguhnya dia bakhil buat dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang bakhil, tidak mau mengeluarkan itu, zakatnya tidak mau dikeluarkan, infak sedekahnya tidak mau dikeluarkan, hakikatnya dia bakhil kepada diri sendiri. Maknanya apa? Maknanya dia tidak akan dapat curahan balasan dari Allah. Kenapa? Dia bakhil, yang rugi diri sendiri. Kan 1 jadi 10, kan 1, 10 sampai 100 sampai 700 sampai unlimited. Lalu tiba-tiba dia tidak mau keluar, jangankan 10, 1 aja nggak keluar, berarti dia tidak dapat balasan dari Allah. Maka yang rugi bukan orang lain, tetapi an-nafsih, dirinya sendiri yang rugi. Wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Kata Allah, jika kalian semua berpaling dari perintah Allah, dari tuntunan Allah, dari petunjuk Allah, yastabdil qauman ghayrakum, maka Allah bisa saja ganti kita semua, ganti generasi. Kalau kalian termasuk orang yang tidak mau tunduk patuh, tidak mau nurut, kata Allah, bisa diganti, lenyapkan satu generasi, Allah tumbuhkan generasi yang lain. Ya, Allah bisa seperti itu, gampang sekali. Tinggal bikin satu bencana, ya, pandemi saja sudah berapa orang yang meninggal dengan pandemi, kurang lebih 2-3 tahun, berapa? Mungkin Allah bisa datangkan lagi yang lebih dahsyat seperti itu, hilanglah satu generasi, bisa. Yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amsalakum, ini generasi yang baru tidak seperti kalian, kata Allah. Bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai perkataan Yahudi ini ada dalam hati kita. Orang Yahudi beranggapan Allah ini fakir dan mereka yang kaya. Kenapa? Karena Allah butuh pinjaman. Bukan buat Allah pinjaman itu, justru untuk agama Allah. Dan siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah balas bukan hanya modal, tapi Allah berikan untungnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan beberapa penjelasan berkaitan dengan pinjam meminjam. Yajibu 'alal mustaqridi raddul qard. Wajib kepada orang yang meminjam mengembalikan pinjamannya. Pinjam uang, balikin uang. Pinjam sendal, balikin sendal. Pinjam pulpen, balikin pulpen. Tapi kan kalau pulpen udah dipakai, nggak bisa utuh.
Kita pinjam sendal, kembali sendal. Kalau pulpen Pak, kan dipinjam dipakai, iya dipakai. Tapi orang sudah tahu, mulima ridhohu, diketahui ridhonya bahwa dia minjam pulpen itu tintanya sebetulnya dipakai dan dia ridho. Li'anna Allah Ta'ala bayyana anna man anfaqa fi sabilillah la yudhi'u indallah. Allah menjelaskan siapa yang infak di jalan Allah, dia sama dengan meminjamkan di jalan Allah. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya infak di jalan Allah, dia sudah meminjamkan sesuatu kepada Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pinjaman itu, bal yuraddus thawab qat'an, akan dibalas dengan pahala mutlak. Dan balasan itu tidak modal. Kalau kita meminjamkan satu, Allah nggak balas satu, tapi Allah balas 10. Wa fil khabar, dalam satu riwayat disebutkan an-nafaqatu fi sabilillah tudha'afu ila 700 dhifin wa aktsar. Nafaqah atau infak di jalan Allah akan dilipat gandakan 700 lipat atau lebih banyak lagi. Jadi balasan Allah kepada orang yang meminjamkan hartanya minimal 10, minimal 10, pertengahannya 700 sampai lebih dari itu. Jadi kalau sekarang orang melakukan kebaikan balasannya 2, belum tuh, Allah itu masih 10 ngasih balasannya ya, masih balasannya 10. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thawabul qardi adim. Nah, pahala meminjamkan itu besar sekali. Kenapa? Li'anna fihi tawsi'atan 'alal muslim wa tafrijan anhu. Karena meminjamkan sesuatu kepada orang lain itu meluaskan kesempitannya. Ada orang datang, Pak Haji pinjam uang berapa? 1 juta. Buat apa? Aduh, anak sekarang terakhir administrasi, kalau nggak bisa bayar nggak bisa ikut ujian, atau ijazahnya ditahan. Itu kan lagi kesempitan dia. Ketika kita berikan pinjaman, tausiatan, memberikan keluasan kepada orang yang meminjam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan usriya bi. Kata Nabi, pada satu malam Isra Mi'raj aku diperlihatkan oleh Allah ala babil jannah, ada di pintu surga, maktuban, tertulis di pintu surga, as-sadaqatu bi asyri amsalihha, sedekah itu dibalas 10 pahala, wal qardu bi thamaniyati asyar, sedangkan pinjaman 18. Sedekah 10, pinjaman 18. Faqultu li Jibril, aku bertanya kepada Jibril, ma balul qardu, ya Jibril, kok pinjaman lebih gede ya daripada sedekah? Afdal minas sedekah. Qala, dijawab oleh Jibril, li anna sa'il yas'alu wa indahu. Kenapa? Kalau kita sedekah kepada orang yang minta, bisa jadi dia masih punya simpanan. Apalagi peminta-minta di jalan, kok minta-minta kelihatannya bongkok padahal di perutnya ada tas gede. Jadi ketika datang peminta-minta kita kasih, bisa jadi peminta-minta itu masih punya sesuatu. Wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Sedangkan orang yang datang meminjam, dia baru meminjam karena sangat terdesak, baru minjem. Kalau tidak terdesak, dia tidak akan pernah minjem. Ini bedanya, kata Jibril. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah 10, kasih pinjaman 18. Kenapa? Karena ketika kita ngasih kepada seorang, belum tentu dia memang butuh banget. Butuh banget. Makanya ada istilah dulu almarhum Gus Dur pernah bilang gini, kalau ada orang datang minjem itu butuh, maka kasih pinjaman. Kalau ada orang nyuri, lebih butuh lagi, saking butuhnya dia nyuri gitu. Kalau datang orang yang minjem kepada kita, dia buat ngomong aja berat sekali, tapi karena butuh dia beranikan diri buat pinjem. Jangan dikira orang minjem itu nggak berat,
Tapi karena butuh, nggak ada pilihan, dia minjem. Pak Haji pinjam uang. Itu kalimat pinjam uang itu karena butuh banget, Pak. Ketika butuh banget dia ngomong. Nah, ketika datang ke kita dan kita tidak bisa nih, nggak ada. Berapa pinjamnya? 100.000. 1 juta. Nggak ada 1 juta. Minimal kita kasih sesuatu supaya dia jangan kosong banget pas pulang teh. Mohon maaf ya, 1 juta mah nggak ada. Ini ada 50.000, bawa aja. Nah, itu. Jangan. Udah amat 1 juta. Saya juga nggak punya uang segitu. Buat apa sih? Malah dimarahin. Udah mah ngomongnya juga dia. Udah ngumpulkan energi buat ngomong. Sudah ngomong malah diomongin. Ya kan? Buat apa sih gede-gede? Segala macam. Nah, kalau kita nggak bisa ngasih pinjaman, kasih aja lah semampu kita. Nggak ada 50.000, udahlah. Saya nggak ada 1 juta mah, 20.000 aja ya. Lumayan buat ongkos. Ah gitu. Buat jajan anak. Setidaknya ada sesuatu yang dia bawa. Gitu. Pinjam uang nggak punya juga. Saya mah uang bener sama nggak punya. Cuman ada beras lebih nih, bawa deh 2 liter. Nah, gitu. Kenapa tadi? Wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Orang itu ketika dia minjem sebetulnya malu, cuman karena butuh banget. Ya, tapi ada juga karakter orang tukang minjem. Ke si A minjem, tahu-tahu hutangnya sekantor dipinjemin. Si ini segi, wah semuanya. Berarti ini mah memang pekerjaannya begitu, profesinya tukang minjem memang. Ya. Dan bahayanya adalah kalau dia minjem jadi kebiasaan. Dia minjem jadi kebiasaan, tidak punya kewajiban buat bayar. Ini bahaya. Ya, bahaya. Maka kita harus termasuk ini nih. Kita pinjam sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Jangan jadi profesi, karena ada orang profesi pinjam tuh. Beli baju cuma 50.000, ya kan, dicicil. Ya kan, pinjamlah ini, pinjam ini, puas macam. Jadi dia memang profesinya begitu, minjem terus. Ya, dan hutangnya di mana-mana. Bahaya nanti ketika meninggal anaknya nggak mau nanggung hutang orang tua. Wah, ini bahaya. Kata anaknya nggak mau, memang bapak saya, ibu saya tukang minjem dari dulu. Masa saya sekarang suruh bayarin hutangnya? Nggak mau. Bahaya. Kalau anak nggak mau nanggung hutang orang tuanya, orang tua sudah meninggal, walaupun dia mati di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah, terhalang oleh hutang, terhalang. Ya, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pinjaman kepada Allah itu akan diganti oleh Allah, tidak modal tetapi plus untungnya. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat berikutnya, wa qatlahumul anbiya bi ghairi haq. Dan orang Yahudi itu membunuh para nabi tanpa hak. Ayat lain surah Al-Imran ayat 21, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh pada kebaikan di antara manusia. Fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, qatalat Bani Israil 43 nabiyan. Bani Israil atau Yahudi itu membunuh 43 nabi. Jadi kalau sekarang orang Yahudi bikin perjanjian, batalin, bikin perjanjian, mereka langgar, udah biasa. Jangankan melanggar janji, nabi aja dibunuh. Dia 43 nabi dibunuh. Min awwalin nahar fi sa'atin wahidah, pada satu hari. Satu hari dalam satu waktu itu bisa membunuh 43 nabi. Faqama mi'atu rajulin wa 12 rajulan. Lalu pengikut nabi ini mereka bergerak, bertindak. Kurang lebih berapa? Kurang lebih 112 pengikut nabi yang semuanya laki-laki, mereka bergerak. Min ubadi Bani Israil fa'amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar.
Ketika nabinya dibunuh, maka mereka bergerak melanjutkan pesan-pesan Nabi untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Pengikutnya ada 112. Faqatalu jami'an fi akhir nahar. Ini pengikut Nabi pun sama, dibunuh juga oleh mereka. 112 orang dibunuh. Jadi membunuh Pak Nabi itu di pagi hari, lalu pengikutnya itu di siang hari. Fi akhir nahar min dzalikal yaum. Wa hum alladzina dzakarahumullah fi hadhihi ayat. Itulah yang dimaksud dengan penjelasan ayat ini. Membunuh para nabi, kurang lebih 43 nabi, dan membunuh orang-orang yang menyuruh pada kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi luar biasa. Mereka tuh membunuh para nabi udah biasa. Jadi kalau sekarang kita saksikan perjanjian A, B, C, D, mereka hianati, mereka langgar, udah biasa. Ya, udah biasa. Salah satu nabi yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan Yahya. Ya. Itu yang dibunuh oleh mereka. Lalu penutup ayatnya, wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Mereka, kami ucapkan, kami katakan kepada mereka, dzuqu, rasakanlah adzabal hariq, siksa yang membakar. Kapan kalimat ini muncul? Kalimat ini muncul ketika sakaratul maut, ketika dibangkitkan, dan ketika dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama ketika sakaratul maut, itu akan ada kalimat dzuqu adzabal hariq. Yang kedua ketika dibangkitkan, yang ketiga ketika digiring dalam neraka. Dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara, andai kata kamu melihat, idh yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang kafir diwafatkan, dicabut nyawanya, al malaikatu, oleh malaikat, yadribuna, maka malaikat memukul wujuhahum, wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka, wa dzuqu adzabal hariq, sambil berkata malaikat itu, rasakan adab yang membakar. Kalau kita kan lihatnya meninggal dengan tenang, kan gitu. Kenapa? Karena nggak gerabak gerubuk, meninggalnya dengan tenang. Ada penelitian, orang yang meninggal ditembak lalu dipancung dengan disuntik mati. Kalau dipancung itu hitungan detik, mungkin 5 detik dia langsung. Jadi ada ketika sudah tek dipancung, lepas kepalanya, itu sekian detik baru meninggal. Tapi ada halusinasinya. Kalau ditembak jedor, ya kan, langsung kan ke jantung, itu butuh sekian belas menit baru meninggal. Menit ya, detiknya lebih besar lagi, lebih banyak. Gak langsung jedor langsung mati, itu enggak, ada detiknya. Yang lebih parah lagi kalau disuntik mati. Jadi suntik mati itu kan ada kurang lebih 2-3 suntikan, disuntik mati. Dan sebetulnya ketika disuntik mati, orang itu kesakitan sekali, tapi nggak bisa bertindak apa-apa, teriak nggak bisa, berontak nggak bisa, karena disuntik itu. Jadi itu sebetulnya lebih menyakitkan. Jadi ketika disuntik mati, sebetulnya orang itu kesakitan sekali, cuman nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalimat ini nih, yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq, ketika orang kafir meninggal lalu ada malaikat mukul wajah mereka, punggung mereka, di mata kita nggak kelihatan, tapi di alam sana ada. Tabir itu Allah ciptakan tabir itu. Andai saja tabir itu dibuka oleh Allah, setiap kita melihat yang meninggal dibuka tabirnya, kita lari, ya, kita lari, nggak berani melihat itu. Tapi kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Bayangkan, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, sampai diancam oleh malaikat, rasakan siksa yang membakar. Gimana enggak terkejut orang? Ya, gimana enggak terkejut? Ayat lain surah Al-Hajj ayat 22, kullama aradu an yakhruju minha min gham. Tadi ketika meninggal, sekarang ketika di neraka, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, karena apa? Karena tidak kuat dengan siksaannya, u'idu fiha, ditarik lagi, dibalikin lagi.
wa dzuqu adzabal hariq, rasakan siksa yang membakar. Jadi ketika meninggal sudah ada siksaan itu, ketika nanti di neraka sudah ada siksaan itu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka merasakan itu? Dzalika bima qaddamat aydikum, disebabkan sikap mereka selama di dunia. Jangan salahkan Allah, kata Allah, enak aja menyalahkan. Enggak. Kamu tuh dapat siksaan karena perbuatanmu, sikapmu, pekerjaanmu, tindak tandukmu. Bima qaddamat aydikum wa annallaha, sesungguhnya Allah laisa bidzallami lil abid, tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Kalau orang tidak dosa enggak mungkin disiksa. Kalau orang tidak dosa tidak mungkin dihukum. Wa annallaha laisa bidzallami lil abid. Kalau ada datang kepada kita kesulitan, jangan salahkan Allah. Kenapa sih Allah kasih kesulitan bertubi-tubi ke saya? Jangan. Kenapa? Allah enggak pernah zalim, enggak pernah zalim. Coba cek dulu, bisa jadi karena salah kita, sehingga Allah mengingatkan kepada kita dengan cara disentil, dicubit. Udah ingat kepada Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, dimudahkan urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita, diberikan keberkahan keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, harta kita, lingkungan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.